Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Nurhoiri dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas 3C, NPM 1911040016. Di sini saya akan presentasikan makalah yang berjudul Konsep Filosofis Komponen Norma Pendidikan Islam. Konsep filosofis pendidik. Kata pendidik berasal dari kata dasar didik yang artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan kepada seseorang agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan. Dalam pengertian yang lebih luas, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani peserta didik agar ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik dapat disebut dengan beberapa istilah. Yang pertama murabi, kedua mu'alim, ketiga muadib, keempat mudaris, kelima muzaki, dan keenam ustadz. Konsep filosofis peserta didik. Pengertian peserta didik selain pendidik, komponen lainnya yang melakukan proses pendidikan adalah peserta didik. Secara etimologi, peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan tilmis, jamaknya adalah talamid, yang artinya adalah murid. Maksudnya adalah orang-orang yang mengingini pendidikan. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar atau fitrah yang perlu dikembangkan. Islam mengakui bahwa peserta didik memang memiliki fitrah, tetapi bagaimana fitrah ini dapat dikembangkan dengan baik tergantung juga oleh keadaan lingkungan yang melingkupinya. Perpaduan antara faktor fitrah dan faktor lingkungan dalam konsepsi Islam merupakan proses dominan yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang peserta didik. A. Hakikat peserta didik. Yang pertama, peserta didik bukan miniatur orang dewasa tetapi yang memiliki dunianya sendiri. Yang kedua, peserta didik adalah manusia yang memiliki perbedaan dalam tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ketiga, peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani. Yang keempat, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki berbagai perbedaan individual atau individual differentiation, baik yang disebabkan karena faktor bawaan maupun lingkungan tempat tinggal ia. Kelima, peserta didik merupakan makhluk yang terdiri dari dua unsur utama, yang pertama jasmani dan kedua rohaninya. B. Sifat yang harus dimiliki peserta. Peserta didik sebagai subjek pendidik Islam, sebagaimana diungkapkan Asma Hasan Fahmi, sekurang-kurangnya harus memperhatikan 4 hal berikut. Yang pertama, seorang peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum melakukan proses belajar. Yang kedua, peserta didik harus menanamkan dalam dirinya bahwa tujuan menuntut ilmu adalah meraih keutamaan akhlak, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan untuk bermegah-megahan atau bahkan mencari kedudukan. Yang ketiga, seorang peserta didik harus memiliki ketabahan dan kesabaran dalam mencari ilmu, dan bila perlu melakukan perjalanan merantau untuk mencari guru yang disebut dengan rihlah ilmiah. Yang kelima, seorang peserta didik wajib menghormati gurunya dan berusaha semaksimal mungkin meraih kerelaan dengan berbagai cara yang terpuji. Yang C. Kurikulum Pendidikan Islam. Pengertian kurikulum pendidikan Islam secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurere, yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, kurikulum pendidikan pada dasarnya adalah alat atau instrumen untuk mendidik peserta didik dalam mengembangkan potensi jasmaniyah dan ruhaniyah agar mereka dapat mampu mengenali kembali dan mengukuhkan syahadah primordialnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karakteristik kurikulum pendidikan Islam. 4 ciri-ciri utama dalam kurikulum yaitu: yang pertama, tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kurikulum itu. Yang kedua, pengetahuan atau knowledge, ilmu-ilmu data aktivitas-aktivitasnya, dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuknya kurikulum itu. Yang ketiga, metode dan cara-cara mengajar dan bimbingan yang diikuti murid-murid untuk mendorong mereka ke arah yang dikehendaki dan tujuan-tujuan yang direncanakan. Yang keempat, metode dan cara penilaian yang digunakan.
Yang ketiga, asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, asas agama, falsafah, psikologis, dan juga asas sosial. D. Pendekatan dan metode dalam pendidikan Islam. Pendekatan berarti proses, perbuatan, dan cara mendekati. Dari pengertian ini, pendekatan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses perbuatan dan cara mendekati dan mempermudah pelaksanaan pendidikan. Pendekatan pendidikan Islam yang seharusnya dipahami dan dikembangkan oleh para pendidik adalah meliputi: yang pertama, pendekatan psikologis, yang kedua, pendekatan sosial kultural, yang ketiga, pendekatan religi, yang keempat, pendekatan komparatif, dan yang kelima adalah pendekatan filosofis. Selanjutnya, metode dalam melaksanakan pendidikan Islam, yaitu yang pertama ada metode ceramah, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode mengambil pelajaran, yang keempat metode pengongkritan masalah, yang kelima metode penugasan, dan yang keenam adalah metode peragaan. Yang E, evaluasi dan media dalam pendidikan Islam. Evaluasi dalam pendidikan Islam. Tujuan evaluasi lebih ditekankan pada penguasaan sikap atau efektif dan psikomotor ketimbang aspek kognitif. Penekanan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang secara garis besar meliputi 4 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadi dengan Tuhannya. Yang kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Yang ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitarnya. Yang keempat, sikap dan pandangan terhadap dirinya sendiri. Media dalam pendidikan Islam. Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa dilihat dari fungsinya, alat-alat pendidikan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu alat sebagai perlengkapan, alat sebagai pembantu mempermudah usaha tujuan, alat sebagai tujuan, alat-alat berfungsi saling membantu. Sedangkan menurut H. Malik, dalam Arsyad 2003 ayat 2, media pendidikan meliputi media sebagai alat komunikasi lebih mengefektifkan proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi media dalam rangka tujuan pendidikan. Yang ketiga, hubungan antara metode pengajar dan metode pendidikan. Yang keempat, metode manfaat media pendidikan dalam pengajaran. Yang kelima, pemilihan dengan penggunaan media pendidikan. Yang keenam, berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan. Yang ketujuh, media pendidikan setiap mata pelajaran. Yang F, lingkungan pendidikan dan lembaga pendidikan Islam. Kesimpulannya, dari pembahasan makalah di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa tujuan pendidikan harus memiliki 3 kriteria, diantaranya adalah yang pertama, tujuan harus dapat menciptakan perkembangan yang lebih baik daripada kondisi yang sudah ada. Yang kedua, tujuan harus fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan keadaan. Yang ketiga, tujuan itu harus memiliki kebebasan aktivitas dalam bidang pendidikan. Kurikulum merupakan unsur terpenting dalam setiap bentuk dan model pendidikan manapun. Tanpa adanya kurikulum, sulit rasanya bagi para perencana pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakannya. Mengingat pentingnya kurikulum perlu dipahami dengan baik oleh semua pelaksana pendidik. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.